King of Martial Dao. Karya, Leon. Bab 7, Disandera. Suara Edwin Ye sangat dingin dengan nada yang tidak tertarik. Diego Su seketika terkejut dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jika orang biasa, saat menerima undangan darinya, mereka akan dengan senang hati pergi, bahkan sekalipun mereka tidak ingin pergi, mereka pasti akan menolak dengan sopan, tapi untuk jawaban yang diberikan Edwin Ye ini dia tidak pernah menduganya. Untuk kamu sendiri, aku tidak tertarik untuk mengenalmu. Kalimat ini jelas merupakan kalimat paling gila yang pernah didengar Diego Su sejak dia lahir. Keluarganya menjalankan toko pakaian bermerek dengan cabang yang menyebar di seluruh kota. Orang tuanya memiliki jaringan kontak yang luas, dan mereka juga memiliki beberapa koneksi di kalangan pejabat. Siapapun yang ingin dikenal Diego Su itu pasti merupakan kehormatan besar bagi pihak lain. Tapi Edwin Ye di depannya saat ini dengan cukup lugas dan langsung mengatakan kalau dia tidak ingin mengenalnya. Bro, kudengar kamu baru saja tiba di kota L, apakah karena menghabiskan banyak waktu di pedalaman, jadi setelah memasuki kota besar, kamu tidak tahu kalau diri kamu itu apa? Diego Su sedikit menyipitkan matanya, jangan terlalu tidak tahu diri, terkadang, mengatakan hal yang salah akan sangat merepotkan dari yang bisa kamu bayangkan. Edwin Ye bahkan tidak melihat ke arah Diego Su, dan dia berkata dengan tenang, bicaraku dari dulu memang seperti ini, kenapa, kamu punya pendapat? Seringaian muncul di wajah Diego Su, dan dia mengangguk ke arah Edwin Ye. Bagus, kepribadianmu cukup unik. Karena kamu berada di kota L, kedepannya kita pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu. Setelah itu aku akan membuatmu memahami apa perbedaan antara kota besar dan desa kecil. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke sisi Cindy Lee. Ini adalah tempat umum, mau sebegitu tidak senangnya dia dengan Edwin Ye, dia tetap tidak bisa bertindak secara terbuka di sini. Dan dia sama sekali tidak takut kalau nantinya tidak bisa menemukan Edwin Ye. Di tanah kota L ini, selama dia bersedia mengeluarkan uang, tidak sulit baginya untuk menemukan seseorang. Setelah hari ini, dia sudah sepenuhnya mengingat seorang Edwin Ye. Bagaimana? Wajah Cindy Lee penuh penantian, dia sangat berharap Diego Su dapat sesegera mungkin memberi Edwin Ye pelajaran. Bocah itu cukup keras, tapi tenang saja, ada banyak kesempatan untuk menyelesaikannya. Wajah Diego Su tampak dingin, Cindy Lee baru akhirnya mengangguk, dia tahu kalau Diego Su tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong. Diego Su, tidak peduli bagaimana dia kenal dengan Ibu Jesslyn, jangan berbuat terlalu jauh ya. Wajah tegas Daniel Wang dan ucapan yang tertata ini membuat Jesslyn Xiao terlihat sedikit tersentuh. Kak Daniel, kamu tidak perlu khawatir, aku punya batasanku sendiri, dan aku hanya akan memberinya pelajaran. Diego Su mengiyakan perkataan Daniel Wang, tapi nyatanya dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi Edwin Ye. Selama kepala Edwin Ye tidak berdarah, dia bagaimana bisa tenang dan rela menerima penghinaannya tadi. Edwin Ye sambil minum kopi sambil mengutak-atik ponselnya, mengenai Diego Su, dia sama sekali tidak mengambil hati. Karakter kecil seperti ini seperti debu dan semut di matanya, menghadapi provokasi seekor semut, dia sama sekali tidak tertarik untuk menanggapinya, dia juga tidak mungkin peduli dengan ancamannya. Kopi di cangkirnya akan habis, dan saat dia akan membayar dan hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, matanya sedikit menoleh ke samping dan dia melihat keluar toko. Minggir, semuanya menyingkir. Beberapa menit kemudian terdengar teriakan putus asa, diiringi suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Ketika Jesslyn Xiao dan lainnya masih dalam keadaan kaget, pintu kafe itu sudah didorong terbuka, dan 4 pria menyeramkan masuk dengan pisau tajamnya. Melihat langkah mereka ini,
Pelayan di kafe langsung pergi ke belakang kasir. Jesslyn Xiao dan Cindy Lee jelas juga terkejut. Empat pria menyeramkan yang memegang pisau mengamati seisi kafe, dan mata mereka tertuju pada meja Jesslyn Xiao dan Cindy Lee. Mereka bergegas menuju sisi ini. Daniel Wang adalah pemimpin klub tinju, badan dan gerakannya sangat atletis. Melihat situasi yang tidak baik, dia segera bangkit dan menendang pria besar di depannya. Diego Su adalah seorang siswa di bidang olahraga, dia pandai dalam olahraga, dan reaksinya sangat cepat, dia langsung melangkah maju dan menendang pelipis pria besar lainnya. Pak! Tendangan Daniel Wang sangat cepat, tetapi dia tidak menyangka saat dia akan memukul lawan tiba-tiba sudah mencengkeram pergelangan kakinya. Kungfu kucing berkaki 3, kamu masih berani menggunakannya dan mempermalukan dirimu, pergi menyingkir dari sini. Pria besar di depan memiliki bekas luka beberapa sentimeter di wajahnya, dia mendengus dingin lalu dengan gagang pisaunya memukul perut bagian bawah Daniel Wang. Daniel Wang merasa seperti seisi perutnya berjatuhan, dia berlutut di tanah dan memuntahkan air dari mulutnya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau pihak lawan begitu kuat dan dirinya bisa ditundukkan hanya dengan satu gerakan. Meskipun Daniel Wang berlatih tinju, tapi bagaimanapun juga saat ini bisa dikatakan seperti kompetisi, dan dia tidak memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya. Menghadapi preman yang sangat ganas yang bahkan memiliki beberapa nyawa di tangan mereka, dia bagaimana mungkin bisa menjadi lawannya. Diego Su bahkan lebih mengenaskan, hanya satu tendangan biasa dari lawan sudah bisa menggulingkannya ke samping. Dia dalam beberapa waktu tidak bisa bangun dan hanya bisa terdengar erangan yang menyakitkan dari mulutnya. Jesslyn Xiao dan Cindy Lee benar-benar ketakutan. Sebelum mereka bisa berteriak, kedua lelaki besar lainnya sudah meletakkan pisau di leher mereka. Ada banyak kebisingan di pintu masuk, dan lebih dari selusin petugas keamanan pusat perbelanjaan masing-masing memegang tongkat listrik, dan beberapa bersenjatakan senjata mengepung pintu masuk kafe dengan rapat. Kakak-kakak ini, jangan main-main ya, kalau kalian mau uang, aku bisa memberikannya, jangan sakiti mereka. Daniel Wang yang baru sedikit pulih dari rasa sakitnya, melihat Jesslyn Xiao dan Cindy Lee disandera, dia buru-buru berkata kepada para preman itu. Diam, kami sekarang tidak bisa kemana-mana, masih butuh uang untuk apa, kalau kamu masih bicara omong kosong lagi aku akan membunuhmu dengan satu tusukan. Setelah pria yang memiliki bekas luka itu selesai bicara, dia dengan sengaja mengangkat pisau di tangannya ke arah Daniel Wang. Hal ini membuat Daniel Wang dengan ekspresi panik di wajahnya mundur ketakutan. Diego Su di samping benar-benar diam, dia tidak berani mengeluarkan suara. Jesslyn Xiao saat ini sedang disandera, segala macam pendidikan yang dia terima selama ini membuatnya bertahan dan memaksa diri untuk tetap tenang. Dia melihat Daniel Wang yang biasanya mendekatinya memberinya perhatian bahkan bersedia mengeluarkan hati untuknya, tetapi sekarang dia memasang wajah yang tidak berguna, meringkuk di sudut, membuatnya sangat kecewa. Daniel Wang juga tidak berani menatap matanya, memilih memalingkan muka darinya. Kak, Paman, semuanya, jangan bunuh aku, kalian bisa menyuruhku melakukan apa saja, tapi jangan bunuh aku. Cindy Lee sangat ketakutan hingga seperti mau lumpuh, air matanya menggenang dan dia terus memohon. Gadis kecil, jangan takut. Seorang pria besar yang menyanderanya menjilat pisaunya, kami baru saja merampok toko perhiasan di atas dan diblokir oleh penjaga keamanan ini. Kami hanya ingin kamu menjadi sandera sementara kami dan membantu kami meninggalkan gedung ini. Setelah itu, kami akan melepaskanmu, hehe. Setelah mengatakan itu, dia tertawa 2 kali, membuat hati Cindy Lee terasa dingin, dia tentu tidak mempercayai kata-kata orang ini. Jesslyn Xiao mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya.
Pada saat ini dia tahu kalau dia harus tetap tenang. Lalu dia secara tidak sengaja melihat sekilas Edwin Ye yang duduk di meja paling dalam. Orang ini, apakah dia idiot? Saat ini, Edwin Ye masih meminum kopinya dengan santai, seolah tidak memperhatikan apa yang terjadi di sini, dan ini membuatnya perasaannya tertekan. Orang-orang yang ada di pintu, dengarkan aku, di tangan kami sekarang ada 2 orang siswi, aku akan menghitung sampai 10, kalau kalian tidak memberi jalan, maka aku akan membunuh satu persatu. Pihak keamanan di depan pintu sudah berusaha membujuk mereka untuk menyerah, tapi pria yang wajahnya ada bekas luka itu masih berteriak ke pintu. Para penjaga keamanan di pintu saling memandang dengan cemas. Mereka sudah memanggil polisi, dan polisi akan segera tiba, tetapi untuk situasi yang ada di depan mereka saat ini mereka tidak berani bertindak gegabah. Kalau karena tindakan gegabah mereka hingga akhirnya membuat preman ini benar-benar menyakiti kedua orang itu, maka setiap dari mereka harus memikul tanggung jawab yang nyata dan mereka jelas tidak mampu. Setelah banyak berdiskusi, mereka memutuskan untuk menyingkir terlebih dahulu untuk memastikan keamanan Jesslyn Xiao dan Cindy Lee. Hei, ayo pergi, bawa mereka berdua. Begitu pria berwajah bekas luka itu melambaikan tangannya, kedua orangnya hendak membawa pergi Jesslyn Xiao dan Cindy Lee. Hati Jesslyn Xiao benar-benar tenggelam. Dia tahu kepergian kali ini akan sangat sulit baginya untuk kembali. Dan kemungkinan pihak lain melepaskan mereka hampir sama dengan nol, tetapi pada saat ini dengan pisau di lehernya, dia tidak berani mengambil risiko dan tidak berani tidak bekerja sama dengan mereka. Tepat ketika dirinya putus asa, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Aku tidak tertarik dengan apa yang akan kalian berempat lakukan. Tapi jika kalian ingin keluar dari sini tanpa cedera, sekarang juga lepaskan mereka. Hati Jesslyn Xiao langsung bergetar, orang yang mengeluarkan suara itu adalah Edwin Ye. Bersambung.